Naik pesawat ke Pakistan, sampainya pasti lebih cepat. Belajarlah dari kesalahan, kelak kebahagiaan akan didapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Alhamdulillah masih bisa share untuk aktivitas aku hari ini. Kali ini tuh aku lagi bilas-bilasin pakaian. Ini tuh udah bilasan yang kedua ya teman-teman. Jadi kalau aku ngebilas pakaian sih terkadang tuh cukup 2 kali aja ya. Tapi kalau misalnya busanya terlalu berlebihan banyak ya terkadang 3 kali. Pokoknya tergantung aja. Kalau ini menurut aku 2 kali aja sih udah cukup lah ya. Nah, di sini aku juga mau lanjut buat ngeringin ya teman-teman pakaiannya ke mesin cuci gitu ya. Pas aku ngeringin pakaian ini tuh aku sempat kayak berpikir juga ya teman-teman, aku tuh niatnya kan pengen beli mesin cuci yang baru gitu ya. Tapi aku tuh mikir-mikir lagi apa bisa gitu ya mesin cuci yang aku pakai sekarang itu tuh yang ada yang jual alatnya gitu ya. Terus juga Pak suami itu kira-kira bisa nggak gitu masangnya gitu ya teman-teman. Kalau seandainya nanti tuh aku mau coba-coba cari tahu dulu kali ya kalau misalnya ini tuh alatnya itu nggak ribet dan nggak repot gitu ya, terus juga harganya terjangkau dan mudah dicari. Terus aku mau tanya Pak suami kalau misalnya kira-kira dia bisa masangnya, mau aku coba aja gitu ya. Kalau memang udah nggak bisa nanti mungkin pilihan terakhirnya beli mesin cuci yang baru ya teman-teman. Karena aku tuh pengen juga sih teman-teman kalau misalnya uang aku itu ada gitu ya. Tapi kalau mesin cucinya itu bisa diperbaiki, memang bisa diperbaiki gitu ya. Aku mau pakai uangnya itu buat disimpan aja gitu. Tapi kalau memang nanti tuh memang nggak bisa dipakai dan memang harus ke tukang servis, yang mending aku beli yang baru. Karena memang di sini tuh tukang servis tuh nggak ada gitu ya teman-teman. Pokoknya nanti aku mau coba cari-cari tahu dulu kali ya untuk si mesin cuci ini tuh gimana bagusnya, terus juga dirundingin lagi sama Pak suami gitu ya, biar kayak nggak salah langkah gitu ya teman-teman. Karena kan kadang itu mikirnya gitu, kita itu gitu ya teman-teman, pas lagi nggak punya uang gitu ya, kadang pengen juga kepikiran beli yang baru gitu ya. Tapi kalau misalnya ada cara untuk tidak membeli ya kenapa harus membeli gitu ya. Tapi kalau misalnya memang nanti tuh kayak bener-bener nggak ada pilihan harus ngebeli gitu ya, aku bakalan ngebeli mesin cuci yang baru. Tapi kalau memang bisa nanti tuh alatnya itu nggak ribet dan memang mudah buat dicari dan Pak suami bisa masangnya, aku mau coba dulu gitu ya teman-teman. Siapa tahu kan bisa diperbaiki lagi mesin cuci yang sekarang, jadi nggak beli lagi aku yang baru. Kan lumayan gitu ya, uangnya bisa disimpan. Tadi setelah aku itu ngeringin pakaian itu kan lumayan 2 ronde ya teman-teman. Jadi aku sekalian aja buat sikat-sikat lantai kamar mandi karena ini tuh udah lumayan licin gitu untuk lumutnya. Tapi memang sih teman-teman kalau untuk lumut kamar mandi aku tuh nggak bisa yang terlalu dibersihin terlalu gimana, apalagi dengan musim hujan sekarang. Karena kalau udah musim hujan kayak gini ya, aku bersihin hari ini tuh besok pagi udah tebel lagi gitu ya, karena efek dari hari hujan. Apalagi lantai kamar mandi aku ini kan di atas, maksudnya kamar mandi aku ini kan nggak ada atapnya gitu ya. Jadi kalau misalnya hujan itu tuh kayak bener-bener langsung ke lantai dan itu bener-bener bikin banyak lumutnya. Apalagi lantai kamar mandi ini tuh kan memang pas aku pindah ke sini tuh udah parah kayak gini ya teman-teman, lumutannya memang udah separah ini gitu ya. Mungkin kayak udah nempel bertahun-tahun nggak dibersihin sama orang yang di sini dulu. Jadi pas aku ngebersihin itu kayak bener-bener susah banget rasanya gitu ya teman-teman. Terus kalau misalnya mau ngabisin tenaga cuman buat nyikat-nyikat ini rasanya di pagi-pagi hari itu kayak nggak mungkin aja gitu ya, karena masih banyak kerjaan yang lain. Jadi ya udahlah sebisanya aja ya teman-teman. Di sini aku itu ngebersihinnya cukup pakai sapu ini aja, terus aku kasih deterjen aja ya teman-teman, karena nggak punya yang lain, nggak punya kayak Wipol segala macam kayak gitu tuh aku nggak punya. Jadi ya udahlah aku pakainya sabun deterjen aja. Terkadang juga nggak pakai deterjen yang bubuk, terkadang juga aku pakainya sabun colek gitu ya, yang tergantung sih mana aja yang pengen dipakai gitu ya teman-teman. Yang penting itu ya lumayan nggak licin aja gitu ya, karena ini tuh sebenarnya nggak licin ya teman-teman yang di bagian kelihatan lumutnya, karena memang itu mungkin efek udah terlalu lama dulu nggak pernah dibersihin. Jadi pas aku sikat kayak gini pun warnanya itu udah nggak mau bagus gitu ya, tapi itu nggak licin. Nah, sambil nungguin pakaiannya itu masih dikeringkan gitu ya teman-teman. Terus ini kan sayang aku tuh lagi ngisi air gitu ya. Jadi sekalian aja aku bilas-bilas piring. Jadi nanti pas aku itu mau cuci piringnya itu udah enak gitu ya, udah nggak terlalu banyak kotorannya. Karena kesempatan banget nih teman-teman kalau pas lagi ngidupin air kayak gini tuh. Jadi sekalian aja apa yang kotor-kotor langsung dibilas-bilasin gitu ya. Jadi nanti pas mau nyuci piring itu kayak bener-bener lebih enak aja nyuci piringnya.
Oh ya teman-teman, kalau udah bahas air kayak gini tuh bener-bener deh ya, kadang itu aku suka kaget kalau baca komentar-komentar dari teman-teman. Untuk dana pembuatan sumur bor di tempat kalian itu bisa sampai 15 juta bahkan puluhan juta gitu katanya ya, Masya Allah. Aku tuh masih bersyukur aja ya teman-teman, dulu pas aku bikin sumur ini tuh cuma menghabiskan 5 jutaan gitu. Nah ini pakaian aku udah beres buat aku keringkan ya, langsung aja aku keluarin dari pengering dan aku itu mau langsung ngejemur aja. Takutnya nanti terlalu kesiangan gitu ya, terus pakaiannya nanti nggak bakalan kering gitu. Jadi aku mau langsung jemur. Alhamdulillah kalau dilihat-lihat cuaca hari ini tuh alhamdulillah terik ya teman-teman. Tapi ya seperti yang sering kita tahu lah ya, kalau cuaca sekarang itu memang nggak bisa diprediksi. Cuman berharap aja dan berdoa aja. Semoga cuacanya ini tuh awet panasnya itu sampai sore. Jadi pakaian-pakaian itu pada cepat kering. Oh iya teman-teman, aku itu pernah dapat pertanyaan, katanya itu, Bunda itu setiap hari di rumah itu memang selalu hijaban ya, dan memang kayak selalu ready kayak gini ya penampilannya gitu ya. Sebenarnya kadang itu iya ya teman-teman, tapi terkadang juga enggak. Jadi pas aku istirahat terkadang aku buka hijab gitu ya. Cuman keseringannya memang selalu aku pakai hijabnya. Karena apa? Biar supaya pas aku itu mau nge-record itu tuh nggak ada alasan hijab nggak nemu lah segala macem kayak gitu ya. Jadi aku selalu pakai hijab gitu ya teman-teman. Nah terkadang itu yang aku lepas hijab itu kayak aku tidur siang kayak gitu, nanti aku bangun tidur itu tuh cuci muka langsung aku pakai langsung hijabnya gitu ya, nggak aku tunggu aku harus bikin video dulu baru aku pakai hijabnya, enggak. Pokoknya pas aku itu bangun tidur langsung cuci muka terus itu langsung aku pakai hijab gitu. Jadi biar sewaktu-waktu nanti tuh mau bikin video itu tuh nggak perlu pusing nyari-nyari hijab kemana gitu ya, karena kan terkadang itu ya teman-teman yang bikin mager gitu ya, pas kita mau bikin video dicari hijab yang tadi malah nggak nemu gitu, nggak tahu di mana ditaruhnya gitu kan. Nah jadinya aku mensiasatinya kayak gitu, jadi habis bangun tidur cuci muka langsung aja aku pakai. Nah jadi kapan-kapan mau nge-record itu kayak udah enak aja. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini aku mau nyuci piring. Piringnya udah aku bilas-bilasin tadi. Di sini mau langsung aja buat aku cuci. Mumpung ini tuh aku baru ngisi air gitu ya. Jadi airnya itu kan masih full. Jadi pas mau nyuci piring itu enak. Untuk di selang yang kecil ini tuh keluar airnya gitu ya. Kalau misalnya airnya itu udah jauh di bawah, itu kadang itu suka mager sih nyuci piringnya ya teman-teman. Tapi kalau kayak gini sih nggak semangat gitu ya. Karena air yang keluar juga lumayan deres. I can lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't fall. Ayo siapa nih di antara kalian yang punya cucian piring yang banyak, yang selalu banyak kayak cucian piring aku? Kalian itu selalu rajin juga nggak sih teman-teman nyuci piring, atau terkadang itu tuh mager buat nyuci piring kalau ngelihatnya itu udah banyak? Nah kalau aku sendiri ya teman-teman, sebenarnya nyuci piring ini tuh aku seneng-seneng aja gitu ya, tapi jangan sering-sering gitu, karena kalau sering-sering aku tuh mager duduk lama-lama di kamar mandi kayak gini, rasanya itu bosen dan juga pinggang itu rasanya sakit. Makanya itu aku selalu nyuci piring itu memang kayak sekali sehari gitu ya teman-teman, biar kayak lebih enak aja gitu ya, biar aja nggak apa-apa rada banyak dulu cucian piringnya daripada ntar tuh harus bolak-balik duduk-duduk di sini tuh rasanya capek. Beda cerita mungkin dengan kalian yang punya wastafel, punya piring sedikit itu pasti bakalan langsung dicuci, karena kan kalau misalnya mau ditumpuk-tumpuk juga di wastafel pasti nggak bakalan muat gitu ya. Beda dengan aku yang walaupun banyak tetap aja masih muat gitu ya, jadi selagi masih muat di tempat piring kotor ya itu kadang dibiarin aja. Oh iya teman-teman semuanya, aku itu mau minta terima kasih banyak ya dari kalian semua yang udah selalu mendoakan aku untuk murah, rezeki aku tuh murah selalu katanya gitu ya. Pokoknya untuk kalian yang selalu memberikan doa-doa positifnya, banyak banget yang mendoakan aku semoga rezekiku itu lancar biar bisa segera renov kamar mandi sama dapur gitu ya. Masya Allah, pokoknya aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Aku tuh memang sekarang itu lagi bener-bener berusaha giat banget menabung gitu ya teman-teman. Makanya kadang itu aku tuh beberapa yang pengen gitu ya teman-teman suka aku tahan gitu, karena memang aku punya keinginan yang jauh lebih besar gitu ya. Jadi kadang itu aku suka nahan keinginan aku itu bukan karena aku itu nggak mementingkan diri aku, tapi karena memang ada keinginan dan impian yang jauh lebih besar yang pengen aku cepetin gitu ya buat dicapai, yaitu seperti yang kalian tahu lah, pengen banget segera ngerenov dapur ini.
Ada yang bertanya sama aku, Bun, gaji YouTube-nya itu dikemanain, Bun? Kenapa nggak pernah dibuatin budgetingnya? Karena memang kalau gaji YouTube itu tuh nggak bisa aku share untuk budgetingnya ya teman-teman, karena memang itu tuh satu dia itu masih belum pasti gitu ya, kadang gajian, kadang enggak gitu. Terus juga kadang itu masih ngerasa nggak pantas saja buat aku share gitu ya. Tapi nanti bakalan kapan-kapan aku bakalan share ke kalian total gaji aku aja gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya gaji aku itu kemana aja aku nggak bisa share gitu ya, karena memang untuk gaji aku itu memang nggak semua sih teman-teman bisa aku tabung. Karena biasanya kalau aku udah terima gaji dari YouTube itu biasanya aku transferin adik aku buat jajan, terus juga aku kirimin ayah aku sedikit gitu ya. Terkadang aku tabungnya itu separohnya, dan separohnya itu lagi kadang itu ada aja gitu ya teman-teman, kebutuhan-kebutuhan yang memang penting gitu ya, tapi dia itu nggak bisa aku ambil dari uang yang lain. Jadi terkadang aku ngambilnya di situ, dan terkadang juga aku ambil juga buat nyenengin diri aku sendiri, misalnya pengen beli baju kayak gitu ya. Karena memang aku tuh juga butuh ya teman-teman yang namanya itu menyenangkan diri sendiri dari penghasilan yang aku dapat gitu ya. Bukan berarti aku itu egois ya teman-teman, tapi karena memang terkadang itu kan kita nge-YouTube ini kan bener-bener capek, jadi pengen nyenengin diri sendiri terkadang, jadi biar pas ngonten itu bener-bener semangat aja. Tapi memang aku selalu ngusahain ya teman-teman, setiap gaji yang aku dapat itu tuh memang selalu ada yang aku simpan gitu ya. Terkadang itu nggak bisa banyak ya, sedikit, pokoknya harus ada yang aku simpan terus gitu dari gaji aku. Apalagi untuk sekarang-sekarang ini tuh gaji Pak suami kan memang nggak menentu. Jadi aku tuh pengen uang yang aku dapetin itu memang banyak yang ditabung biar rencana kami buat ngerenov dapur itu bisa segera terwujud. Oke deh teman-teman, kita lanjut ke aktivitas aku lagi ya. Udah nyampe kemana-mana aja nih untuk videonya. Udah beres tadi nyuci piring. Terus di sini tuh aku mau metikin cabe. Ini adalah cabai yang aku panen di video aku yang sebelumnya itu ya teman-teman. Jadi ini tuh aku mau petik-petikin dulu, aku pretelin gitu untuk si tangkai-tangkainya biar pas mau masak itu tuh enak gitu ya. Untuk panen kali ini nggak yang terlalu banyak ya teman-teman, tapi ini tuh insya Allah cukup lah ya untuk beberapa kali masak. Karena memang sekarang itu buah cabenya itu memang lagi trek, tapi aku lihat bunganya itu tuh lagi banyak gitu ya. Dan semoga aja bunganya itu bener-bener bisa lengket ya teman-teman, biar nanti tuh buahnya banyak. Cuman memang kata Pak suami kalau misalnya di musim hujan itu tuh bunga-bunganya itu sering banget rontok gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, dapat segini aja sekali manen itu udah lumayan ya teman-teman, dicukup-cukupin aja buat masak. Kalau misalnya nanti kurang ya tinggal metik-metik aja gitu ya secukupnya. Bagaimana nih teman-teman harga cabai rawit di tempat kalian menjelang hari raya Natal ini gitu ya, karena kan bentar lagi Natal dan juga tahun baru, biasanya itu harga-harga cabai, bawang, telur gitu pasti bakalan naik gitu ya. Nah kalau tempat kalian gimana nih sekarang keadaan harga cabai, apakah udah mulai mahal atau masih murah gitu ya? Kalau aku sendiri memang nggak tahu ya teman-teman untuk harga cabai rawit, karena memang kan aku udah lama nggak pernah beli gitu ya, dan juga nggak pernah nanya-nanya di pasar gitu, jadi aku nggak tahu deh sekarang harga cabai itu lagi mahal apalagi murah di sini. Been gone for way too long now. If I can lay down beside you, I would. Oh ya, di sini tuh aku metik-metikin cabe memang sambil nonton gitu ya teman-teman, sambil nontonin videonya teman-teman. Karena memang terkadang itu kalau misalnya pas lagi senggang kayak gini tuh enak banget gitu ya kalau misalnya nontonin video teman-teman yang lagi beraktivitas. Jadi kayak ikutan semangat aja gitu ya. Makanya kalau aku sendiri tipe yang lebih suka nonton video itu yang memang ada suaranya gitu ya. Kalau misalnya nggak ada suaranya cuma musik doang, itu tuh kayak kadang tuh suka ngantuk aja gitu ngelihatnya. Nah teman-teman, di sini cabenya aku simpen dulu ke dalam kulkas. Aku mau lanjut buat beraktivitas yang lainnya, yaitu aku mau nyapu-nyapu di dapur. Karena memang ini tuh belum disapu dari tadi ya teman-teman. Wajib banget ya dapur aku ini tuh disapu. Kalau misalnya nggak disapu di pagi hari atau di siang hari kayak gini, ini tuh lantainya tuh benar-benar ngeres banget teman-teman, nggak enak banget buat diinjek, banyak banget pasirnya. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. If I can lay down beside you, I would.
Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Semoga apa yang aku share di video-video aku bisa menginspirasi, memotivasi, serta menghibur kalian. Semoga kalian juga mau untuk mampir lagi ke video aku. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya yang akan tayang dalam satu hari 2 kali setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video-video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.